warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah al-qaimi bihuquqillah adada ma fi ilmillah wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma syaa Allah kana wa man lam yasha lam yakun. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid Baitur Rahman dan para asatidah, para bapak haji, para jamaah sholat zuhur, dan para ibu yang semoga pada siang hari ini kita semua dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita awali pertemuan kita ini dengan memanjatkan puji syukur ke Allah Subhanahu wa ta'ala atas anugerahnya dan karunia-Nya yang tidak terhitung jumlahnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Dengan nikmat itu kita dapat melaksanakan kewajiban fardu ain kita yang pertama, yaitu sholat zuhur berjamaah, dan sekaligus kita lanjutkan fardu ain kita yang kedua, yaitu thalabul ilmi. Semoga ibadah sholat kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kajian ilmu yang kita bahas, baik di tempat ini maupun di tempat yang lain, menjadi ilmu yang bermanfaat, tambah takwa ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadi orang yang berguna di tengah masyarakat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya diberi judul Al-Quran sebagai pedoman hidup dan implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Jamaah, setiap nabi dan rasul itu diberikan mukjizat. Nabi yang jumlahnya 124.000 nabi, dan rasul yang berjumlah 313 rasul diberikan mukjizat, termasuk daripada nabi yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pada saat nabi dan rasul itu wafat kembali kepada Allah, semua mukjizat yang dia punyai hilang, tidak ada lagi dan tidak tertinggal. Tetapi ada mukjizat yang abadi, mukjizat yang dari mulai dia turun ke bumi sampai hari kiamat dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Quran. Al-Quran disebut dengan Al-Mu'jizatul Khalidah, mukjizat yang abadi yang dimiliki oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah banyak mukjizatnya, air yang keluar dari jari-jari Rasulullah, bisa bicara dengan binatang, dan berbagai macam mukjizat Nabi Muhammad. Tetapi tatkala Nabi Muhammad wafat, semuanya hilang. Hanya yang tersisa, yang abadi, itu Al-Quran. Maka disebut Al-Quran Al-Mu'jizatul Khalidah. Maka kita sebagai umat Islam, sebagai pengikut Nabi Muhammad, ini menjadi pertanyaan besar bagi kita, bahwa Al-Quran yang ada di hadapan kita ini, yang turunnya pada tahun 6010 Masehi dan berakhir pada saat 632 Masehi, selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, baik berada di sekitar Mekah maupun Madinah. Maka yang harus dipertanyakan, apakah Al-Quran ini sudah menjadi
buku atau pedoman dalam kehidupan kita. Maka sebelum jauh untuk menjadikan pedoman hidup bagi kita, kita harus tahu Al-Quran itu apa. Al-Quran secara lugatan, secara etimologi artinya makruun, pakai kop bukan pakai kap. Makruun artinya apa? Kitab yang dibaca. Jadi Al-Quran itu harus dibaca, bukan dipajang, bukan menjadi cenderamata, bukan sekedar kado sebagai hadiah, tapi dibaca. Makruun, isi maf'ul, dibaca. Sedangkan secara terminologi istilahan, Al-Quran adalah Al-Kitabul Munazzalu ala qalbi Rasulillah, Al-Mabdu'u bisuratil Fatihah, Wal Makhtumu bisuratin Nas, Al-Muta'abbadu bitilawatih. Al-Quran adalah satu kitab yang Allah turunkan kepada baginda Rasulullah SAW. Al-Mabdu'u bisuratil Fatihah, yang diawali dengan surat Al-Fatihah sebagai surat yang pertama. Wal makhtumu bi suratin Nas, dan diakhiri dengan surat An-Nas. Al muta'abbadu bi tilawati, dibacanya mengandung nilai pahala. Jadi kalau ada kitab suci yang mengatasnamakan agama Islam, berbeda awalnya dan akhirnya, itu bukan kitab suci daripada kitab suci umat Islam. Lalu Al-Quran itu jumlahnya 114 surat, 30 juz. Ayatnya berbagai macam perbedaan. Yang umumnya adalah 6.326 ayat. Walaupun ada yang mengatakan 6.666 ayat. Sedangkan hurufnya itu berjumlah 326.000. Imam Syafi'i radhiyallahu an yang lebih teliti sebagai ulama mendetail, beliau mengatakan huruf Al-Quran itu berjumlah 1.027.000. Perbedaan ini tidak perlu dibesarkan. Maka yang menjadi persoalan adalah kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, ditanyakan kepada diri kita, sudahkah kita bisa membaca Al-Quran? Ya. Kenapa? Karena Nabi sudah berwanti-wanti. Pada saat Nabi hidup di zamannya, Nabi mengatakan, sayati zamanun min ummati la yabqal Quran illa rasmu. Inilah yang harus kita jadikan implementasi hidup kita, bahwa kata Nabi, nanti di akhir zaman akan datang satu kondisi kepada umatku di mana Al-Quran hanya tinggal tulisannya saja. Banyak di antara mereka yang tidak bisa membaca Al-Quran. Tapi saya yakin jamaah Masjid Baitur Rahman, saya yakin pinter bolak-balik Al-Quran, insyaallah. Ya Pak, pinter Pak bolak-balik Al-Quran ya. Jadi inilah yang menjadi persoalan ya. Jadi kalau ingin menjadikan buku pedoman menjadi pedoman hidup, maka harus kita pandai untuk bisa membaca Al-Quran. Karena ayat yang pertama, Iqra bismillahilladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya apa? Baca. Bagaimana itu Quran menjadi pedoman hidup kita kalau kita tidak bisa membacanya? Ini terjadi zaman sekarang. Banyak umat Islam yang tidak bisa baca Quran. Ya. Pak, bisa baca Quran Pak? Insya Allah. Sekarang metode baca Quran sudah banyak. Ya, yang penting mau belajarnya, mau mempelajarinya, mau niat bisa baca Quran.
Jangankan bapak, anak-anak kita saja kadang-kadang banyak yang belum bisa baca Quran. Maka baru menjadi umat Nabi Muhammad yang menjadikan Quran sebagai pedoman hidup, baca Quran. Ini Quran unik, Pak. Paham tidak paham itu dapat nilai pahala ibadah. Lain dengan buku-buku, ya. Kalau buku tulisan yang lain kita paham, kita mengerti, tapi Al-Quran kita baca tidak mengerti, dapat pahala. Kalau buku tulisan-tulisan yang lain, kitab-kitab yang lain itu tidak dapat pahala, cuma dapat informasi dan ilmu saja. Tapi Al-Quran paham tidak paham, ngerti tidak ngerti, dapat pahala. Alif lam mim. Alif harpun, lam harpun, mim harpun. Likulli harpin asyru hasanat. Setiap satu huruf 10 pahala. Berarti alif lam mim 3 huruf 30 pahala. Masya Allah. Walaupun bapak nggak ngerti. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf kira-kira? 19. Berarti 190 pahala rahmat Allah berikan kepada kita. Luar biasa, Pak. Jadi mari kita tanyakan diri kita, sudahkah saya bisa membaca Quran? Kata Nabi, seorang umatku yang membacanya tertatih-tatih, ya, belum lancar, dia akan mendapatkan 2 nilai pahala. Pertama, dia membacanya walaupun tertatih-tatih. Kedua, dia ingin bisa membaca Al-Quran. Apalagi yang mahir, apalagi yang fasih. Luar biasa. Bapak, kita kadang-kadang mohon maaf, Pak, anak kita yang pintar komputer kita banggakan. Tatkala anak kita tidak bisa mengoperasionalkan komputer, kita sedih. Anak kita tidak bisa berkomunikasi bahasa Inggris, kita sedih. Anak kita tidak sekolah di sekolah negeri, kita sedih. Anak kita tidak lulus UMPTN, kita sedih. Anak kita gagal kerja di satu kantor dinas, kita sedih. Sedihkah anak kita kalau anak kita tidak bisa baca Quran? Pernah, Pak, sedih bila anak bapak tidak bisa baca Quran? Ini yang menjadi PR bagi kita sebagai orang tua. Maka kalau kita tidak merasa, ya, tidak merasa sedih untuk diri kita maupun anak kita tidak bisa baca Al-Quran, bagaimana Al-Quran menjadi pedoman hidup kita? Sekali lagi, bahwa Al-Quran itu paham tidak paham, ngerti tidak ngerti, dia akan mendapatkan yang membacanya adalah pahala. Buku kitab yang bapak punya berlemari-lemari, berjilid-jilid, itu tidak akan mendapatkan pertolongan nanti buku bapak yang bapak baca nanti di akhirat. Tapi bapak baca Quran, Al-Quran yang bapak baca itu akan menolong bapak menjadi apa? Syafaat kepada orang yang membacanya. Iqra'ul Quran fa inna yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, karena orang yang baca Quran itu nanti Quran menjadi penolong, menjadi syafaat kepada orang yang membacanya. Jadi timbulkan kita rasa sedih kalau kita belum bisa baca Quran. Apalagi anak-anak kita yang sudah SMP, SMA sampai kuliah, dia belum bisa baca Quran. Mari kita antarkan mereka ke lembaga-lembaga tahfiz, lembaga-lembaga qiraatul Quran. Ya, Pak, titipkan, ya. Itu pertama, kita ada rasa sedih. Tapi kadang-kadang umat Islam itu ada nilai diskriminatif, Pak. Timbul rasa pembeda. Kalau urusan agama, semangat. Kursus bahasa Inggris 300.000 bayar. Komputer sebulan 250.000 bayar. Tapi girang TPA 50.000 nunggak 7 bulan. Ada yang begitu kira-kira? Banyak nggak kira-kira? Banyak.
Giliran urusan agama, Masya Allah, kurang peduli. Anak yang mau berangkat sekolah SD nih, ya, saya punya teman, punya sahabat tuh. Nih, saya baru ketemu lagi, udah lama nih. Kaget saya, Pak Tono. Nah, kita ngobrol ya. Satu rating sama saya, seumuran sama saya. Cuma dia alhamdulillah jadi orang, Pak. Jadi orang dia. Kalau saya belum jadi orang. Ya mas kalian, coba anak yang mau berangkat SD, SMP, hujan deras Pak, ayo berangkat, bapak anterin, dibungkus tuh anak pakai jas hujan biar sampai ke sekolah. Betul nggak kira-kira? Betul nggak? Dibungkus sama jas hujan, ayo bapak anterin ke sekolah SD, SMP. Masya Allah, semangat kita Pak. Pagi-pagi jam 6:30 hujan, kita anterin. Giliran ngaji Pak, ngaji baru gerimis, bapaknya gini, tangannya keluar, gerimis, gak usah ngaji ya, terpilek tuh. Kira-kira begitu nggak kira-kira? Itu kan diskriminatif. Udah gurunya tidak diperhatikan kehidupannya, bayarannya. Kalau giliran bahasa Inggris komputer 300.000 bayar. Guru TPA sebulan 50.000, nunggak 6 bulan. Betul nggak kira-kira? Ada yang begitu nggak kira-kira? Banyak nggak? Banyak. Bapak ngerokok di Samsu 20.000 dah. 30 hari berarti berapa? 16.000. Makan tuh asap. Betul nggak? Tapi giliran anak diminta bayaran untuk gurunya 50.000 sebulan. Masya Allah. Sedangkan itulah yang menyelamatkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehebat apapun anak kita komputer Pak, pada saat kita meninggal dunia dalam kubur, ya, lalu kita bawa itu komputer ke depan kuburan bapak kita. Bapak, ini komputer Pak. Bapaknya nyautin Pak dalam kubur, kembali ke laptop. Begitu. Betul nggak? Nggak ada gunanya. Coba kalau dia baca Quran dalam kitab Iyanut Talibin, Anas bin Malik, seorang sahabat, asistennya Nabi SAW, mengatakan, "Idza dakhaltumul maqabir faqru surat al-Ikhlas wa ghairahu waj'alu thawaban li ashabi." Kata Imam Anas bin Malik, apabila kamu masuk ke pekarangan pemakaman, lalu kamu bacakan surat al-Ikhlas, surat yang lainnya untuk ahli kubur, apalagi orang tua kita, jadikan hadiah untuk orang tua kita, maka orang tua itu akan bahagia mendapatkan transferan pahala bacaan Quran daripada anak-anak kita. Hebat nggak? Nah itu. Jadi tolong besok ya 50.000 kita naikin Pak. Datengin ustadznya. Ustadz, nih 500.000. Begitu untuk 10 bulan. Begitu. Sama aja berarti. Lalu apalagi perhatian sama guru. Coba dimanapun udah menjadi rahasia umum apabila kita mau ngambil rapot. Betul nggak? Anak-anak kita yang mau ngambil rapot, kita udah siapin nih hadiah untuk wali kelasnya. Betul nggak? Hadiahnya kadang-kadang uangnya, kadang-kadang kue. Kalau wali kelasnya perempuan beliin jilbab, kalau yang laki-laki dibeliin baju koko. Pernahkah Bapak kalau mau lebaran, mau puasa, datengin guru TPA, bawain jilbabnya untuk yang wanita, bawain baju koko untuk yang laki? Pernah nggak begitu Pak? Jawab kira-kira. Coba. Ya Allah, saya punya pengalaman Pak di Pamulang. Ini dekat rumah Pak Heru tuh, Jalan Oscar, Bambu Hapus. Itu ada TPA 90 anak jumlahnya. Itu bayarannya cuma 20.000 satu orang. Gurunya 8. Kalau 90 kali 20.000, 1,8 juta dibagi 8 baru dapat berapa? Semangatnya tuh guru. Makanya kalau kita ingin mengambil Quran sebagai pedoman hidup kita, mari kita lancarkan bacaan kita. Kenapa? Membaca Al-Quran itu ibadah. Maka jangan tidak ada istilah
istilah putus asa. Ayo kita belajar Al-Quran. Banyak metode biar bisa cepat baca Al-Quran. Yang sudah usia 40, 50 belajar. Kalau anak kita sudah bisa baca Quran, belajar dengan anak, jangan malu. Nah, kamu sudah bisa baca Quran, ajarkan bapak. Kenapa? Dengan begitu, insya Allah buku pedoman Quran sebagai penolong bagi kita dengan kita membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Ya, masya Allah. Ya, imam nih kalau tidak fasih Pak, Al-Fatihahnya tidak sah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sah. Coba dibaca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ngalamin, coba. Ngalamin. Ada yang nyautin, lebih bagus ngalamin daripada nggak ngalamin mah, kan gitu. Kalau ngalamin berarti sholat. Jadi imam tidak sah. Kenapa? Tidak fasih. Maka yuk belajar. Baca Quran, insya Allah, masya Allah. Ya, baca ya Pak ya, belajar. Dengan begitu Quran jadi pedoman hidup kita. Gimana kita ingin bisa mengerti Al-Quran kalau kita tidak bisa baca Qurannya? Paham ya? Lalu yang kedua, setelah kita baca Quran, ya, kita pahami artinya. Kita baca ada terjemahannya, baik per kata, per ayat. Ya, kita baca artinya, terjemahannya. Cukup sampai situ aja dulu. Baca artinya, baca terjemahannya. Kenapa? Karena Al-Quran yang kita baca bahasa Arab, bukan bahasa kita. Biar paham kita membaca artinya. Ya. Lalu setelah itu masuk ke tafsir. Tafsirnya jangan bapak, ibu memahami sendiri. Belajar dengan ulama, belajar dengan ustadz yang kompeten dalam ilmu tafsirnya. Kenapa? Karena yang ahli itulah yang bisa menyampaikan tafsir dengan sebaik-baiknya. Jangan sembarangan menafsirkan Al-Quran. Man fassara Al-Quran bira'yi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran semaunya, bukan sesuai dengan kemauan Nabi, kemauan Allah Subhanahu wa taala, ditafsirkan dengan kemauannya, sama saja dia dia menempatkan dirinya dalam tempat api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Belajar, ya, mendengarkan tentang ayat per ayat, per kata daripada orang-orang yang ahli. Insya Allah dengan begitu, oh begini arti tafsirnya, oh begini maksudnya, insya Allah akan paham kita, ngerti kita. Timbul yang keempat, kita amalkan. Setelah kita baca, lalu kita pelajari artinya, lalu kita ikut serta di majelis tafsir Al-Qur'annya, lalu yang keempat mengamalkannya. Al ilmu bila amalin kasyajarati bila samarin. Kalau sudah tahu ilmu, sudah paham dengan artinya Al-Quran, sudah paham kita dengarkan tafsirnya, lalu kita tidak amalkan, itu seperti pohon tanpa buah. Oh, apa diamalkannya? Oh, kata Al-Quran, ini perintah, jalankan. Ini larangan, kita tinggalkan. Hadis mengatakan, man ja'al Quran amamahu qadilal jannah, wa man ja'al Quran khalfa dhahri saqwalan nar. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai buku pedoman kehidupannya, Al-Quran jadikan imam takbiratul ihram, kita takbiratul ihram, seakan-akan seperti kita berimam kepada Al-Quran, seperti kita berjamaah waktu sholat. Imamnya ruku, Al-Quran ruku, kita ruku. Al-Quran itidal, kita itidal. Al-Quran sujud, kita sujud. Al-Quran duduk dalam sujud, kita duduk sujud. Al-Quran salam, kita salam. Kata Nabi, qadahu ilal jannah, maka Al-Quran itu akan mendorong dia menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita jadi makmum, Al-Quran jadi imam. Apa yang dikatakan Quran, ikuti. Apa yang dilarang oleh Al-Quran, kita tinggalkan.
Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang Rasul sampaikan kerjakan, apa yang Allah perintahkan kerjakan, apa yang Allah dan Rasulnya larang tinggalkan. Berarti menjadi pedoman hidup kita. Jangan terbalik. Wa man ja'al Qur'an khalfa dhahrihi saqau 'alan nar, kata Nabi. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai yang di belakang punggungnya, maka nanti Al-Quran akan menyeret dia di dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran nyuruh puasa dari mulai waktu subuh sampai terbenam matahari waktu maghrib. Jalankan. Ini enggak. Iya, sahur mas sahur, jam 1 masuk ke warung nasi. Betul enggak? Iya, mesen nasi sepiring pakai doa lagi. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Wahai Allah, aku buka jam 1, engkau maha tahu. Begitu. Berarti apa? Mengingkari enggak tuh? Jadi dia yang jadi imam, Al-Quran jadi makmum. Jadi Al-Quran yang di belakang punggungnya, dia semaunya hidupnya, tidak beramal dengan apa yang di dalam Al-Quran. Dia di depan, Al-Quran di belakang, jadi makmum Al-Qurannya. Nanti saqau 'alan nar, maka Allah seret dia ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita ingin menjadi Quran pedoman, baca. Artinya belajar tafsirnya, amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuh. Lalu yang kelima, kalau kita mampu, ajarkan kepada orang lain, tebarkan ilmu Al-Quran kepada jamaah, kepada orang-orang yang dekat, agar kita cinta kepada Al-Quran, cinta kepada kitab suci Al-Quran yang kita banggakan ini. Tuh. Ya, Bapak sekalian, tanpa yang 5 ini tidak akan bisa Al-Quran menjadi pedoman dalam hidup kita. Kita tidak pernah baca, kita tidak pernah menghayati isi dan kandungannya, malah kita membelakangi maksud Al-Quran. Jalan perintahnya kita langgar, larangannya kita kerjakan. Tidak akan menjadi orang yang orang yang selamat dunia sampai akhirat. Makanya nanti manusia di akhirat dikumpulkan manusia di padang mahsyar. Sekarang umat Islam saja sesuai dengan hitungan PBB 1,9 miliar penduduk muslim Indonesia sedunia. 1,9 miliar. Bagaimana nanti dikumpulkan dari zaman Adam sampai anak cucu kita yang belum lahir, berapa ratus miliar di padang mahsyar. Ada satu kaum yang dibangkitkan dalam keadaan buta matanya. Ya. Matanya buta. Pada saat dia dibangkitkan di padang mahsyar bersama manusia seluruh, dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir nanti hari kiamat, tiba-tiba matanya buta. Ya Rabbi, lima asyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Tuhanku, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Waktu di dunia aku melek, aku melihat, mataku normal. Kenapa engkau bangkitkan aku di padang mahsyar dalam keadaan buta? Allah menjawab, karena matamu tidak pernah melihat Al-Quran, tidak pernah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Apa yang aku perintahkan kamu tinggalkan, apa yang aku larang engkau kerjakan. Hari ini aku butakan matamu dan mata batinmu. Masya Allah. Ya Pak, mau nggak nanti dibangkitkan mata kita buta? Mau nggak Pak Haji? Makanya orang yang banyak matanya buta, tidak melihat di dunia, tapi bisa hafal Quran, bisa jadi qori, bisa jadi mufassir, bisa menjadi orang-orang yang hebat dalam Al-Quran. Kenapa? Karena Allah bukakan bukan mata yang dua ini, tapi mata batinnya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang belajar Quran dengan Quran Bible,
ya brilek itu, coba cuma titik-titik saja, tapi Allah berikan kekuatan kepadanya, bisa hafal Quran, bisa bisa menjelaskan Al-Quran. Masa kita yang matanya masih melek begini nggak mau baca Quran, tidak memahami Al-Quran, apalagi sampai meninggalkan Al-Quran. Jamaah sekalian, jadi mengimplementasikan Quran ini ada 5 tadi: baca, mengartikan, kita pahami arti dan maknanya, belajar tafsirnya kepada ahli yang kompetensi dalam ilmu tafsir, lalu kita amalkan apa yang ada dalam Al-Quran, dan kita tebarkan Al-Quran ini kepada orang-orang yang terdekat, terutama keluarga kita. Dengan begitu insya Allah kita akan menjadi orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, orang yang bahagia dunia dan orang yang bahagia di akhirat, dan orang yang selamat dunia dan akhirat, sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu saja yang saya sampaikan. Mungkin nanti ada pertanyaan, baik yang berkaitan dengan Al-Quran maupun di luar Al-Quran, saya persilakan. Silakan Pak, bagi yang bertanya. Bapak Ibu sekalian, apa yang dikatakan oleh Nabi Musa, bahwa Nabi Musa itu nabi yang bisa dialog. Wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa itu dialog, tapi tidak pernah melihat zat Allah, tidak pernah berjumpa dengan zat Allah, tapi cuma dialog saja. Akhirnya apa? Al-Quran ini kan banyak nama-nama Al-Quran. Pertama Al-Kitab, kedua Al-Zikru, yang ketiga Al-Bayan, Al-Huda, Al-Furqan, termasuk An-Nur, cahaya. Jadi cahaya yang mana Al-Quran itu yang harus kita pahami? Pertama, Al-Quran itu menjuluki dirinya sebagai cahaya, yang cahaya ini tidak bisa dilihat oleh kasat mata, tapi cahaya ini bisa tembus ke hati. Makanya hadisnya mengatakan nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Cahailah rumahmu dengan baca Quran. Bukan berarti dia baca Quran jadi bercahaya, tidak. Maka dia membaca Al-Quran itu, dia akan bisa bercahaya hatinya. Hatinya nyaman, hatinya tenang. Itu sebagai cahaya ilahiyah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Jadi yang pertama dipahami secara orang awam itu bentuk cahaya, tapi cahayanya cahaya yang abstrak. Tapi cahaya itu masuk ke dalam diri kita, ke hati kita, menjadi orang yang tenang, menjadi orang yang nyaman, menjadi hati yang yang bahagia. Tuh. Makanya ada 5 obat yang bisa membahagiakan hati, yaitu yang salah satunya membaca Quran dan memahami maknanya. Paham ya? Nah, yang kedua, cahaya yang lebih radikal, lebih mendalam apa? Orang yang melaksanakan daripada perintah akan diberikan cahaya keselamatan yang luar biasa. Jadi kata ulama mengatakan cahaya yang sebenarnya nanti adalah dia akan menjadi orang yang selamat daripada dunia sampai akhirat. Tuh. Belajar Quran, ya belajar dengan sebaik-baiknya. Bagaimana puasa yang sebenar-benarnya puasa, bagaimana sholat yang sebenarnya sholat, yang sampai sholat yang cuma hanya bisa gerak-gerik, tapi dia tidak bisa memahami dan tidak bisa mengerti tentang ilmu sholat. Kan begitu? Ya, puasa juga sebenarnya puasa yang sebetulnya jangan sampai kambing soimin dari selalu wal atos. Banyak orang yang puasa cuma capek, lelah dan lapar saja dapatnya. Jadi semua dipelajari dengan apa? Dengan mendalam setiap unsur-unsur, setiap
ya hal-hal yang berkaitan dengan apa? Dengan pelajaran, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, berapa banyak orang yang sholat akhirnya sholat yang mengantarkan ke neraka karena dia tidak belajar dengan ilmunya. Berapa banyak orang yang puasa tidak terima ibadah puasanya, dan berapa banyak orang yang haji dan umroh tapi tidak diterima karena niatnya berbeda. Jadi pelajari setiap item-item daripada pelajaran perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya semuanya dasarnya ilmu. Ilmu itu apa? Cahaya. Ya, ilmu puasa, ilmu sholat. Tuh, kayak gini nih Pak. Saya bingung Pak kalau ngajarin begini, ajak sholat begitu puyeng saya. Betul nggak? Coba pikirin. Saya mengajarkan ilmu wajib, dia sholat zuhur wajib. Sampai kata ulama, begini nih bisa mengganggu dan keadaan dia. Paham? Jadi kembali kepada pemahaman secara mendalam setiap apa item-item daripada perintah Allah Subhanahu. Sekarang yang penting Quran dibaca, insya Allah menjadi hati kita bercahaya, tenang, nyaman. Pak, mohon maaf, sahabat Nabi yang duduk, yang tidurnya di teras Kubah, Masjid Kubah, apa namanya sahabat Nabi? Ali Sufah. Ini nggak Ali Sufah? Sahabat Nabi yang tidak punya rumah, tidak punya keluarga, tapi tidurnya di emperan Masjid Kubah di Madinah. Kalau sahabat memberikan makan, dia baru makan. Kadang-kadang sampai siang tidak diberikan makan. Apa kata Nabi? Al-akalta, apa kamu sudah makan? Sudah. Nabi tahu. Nabi saya belum makan, mereka juga belum makan. Apa yang kau makan? Akaltul Quran. Aku memakan Al-Quran. Masya Allah. Dia baca Quran, lama-lama lupa dengan lapar-lapar. Masya Allah. Karena sudah asik dengan bacaan Quran. Yuk, kita cintai dulu lah. Pertama membaca Quran, nanti akan bercahaya hati kita dengan tenang, rumah kita berkah, anak-anak kita pada soleh dan soleha, istri kita soleha. Itu cahaya yang diberikan oleh Allah kepada rumah yang dibacakan Quran. Apalagi dalam kubur Pak. Dalam kubur itu dua yang menjadi cahaya. Man hafadha ala shalawatil khamsi kana nuran wal alim fi qabri. Kata Nabi, barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu dengan sebaik-baiknya dengan ilmu sholatnya, sholat menjadi cahaya dalam kuburnya. Termasuk bacaan Quran. Quran yang dipakai, perintah yang dijalankan, larangan yang ditinggalkan, Quran menjadi cahaya dalam kuburnya. Ya Pak. Jadi sekarang timbul pertanyaan, berapa banyak orang yang sholat tapi masih maksiat? Berarti sholatnya tidak punya efek sama sekali. Betul nggak? Puasa tapi mulutnya masih jahat waktu puasanya, berarti belum belajar puasa dengan sebaik-baiknya. Ya. Jadi pesan Nabi mengatakan begini Pak, taraktu fikum amrayn in tamassaktum bihima lam tadillu abada kitab Allah wa sunnah Rasul. Aku tinggalkan 2 pusaka bagimu, kalau kamu pegang pedoman itu kamu akan bahagia dan selamat di akhirat, yaitu Al-Quran maupun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu Pak. Dari cahaya yang sebenarnya ada cahaya yang abstrak atau masuk ke hati kita. Ya, kalau Ali sumpah perutnya lapar Pak, tiba-tiba kenyang, bukan makanan yang masuk tapi pulang-pulang. اللهم اجعل الفاتحه بشر الفاتحه بكرمه الفاتحه ومن الفاتحه بشرطه الفاتحه. اللهم ارحمنا بالقران واجعل لنا اماما ونورا وهدى ورحمه. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته على الليل واطراف النهار واجعل القران حجه لنا حجه علينا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا واجعل اولادنا وذرياتنا وجماعه Masjid Baitur Rahman min ahli Quran
wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wal 'afwu minkum wassalamu